Saya Dwi Anto selaku Direktur Penempatan Pemerintah untuk kawasan Asia dan Afrika, seolah-olah BP2MI telah mengeluarkan link vaksinasi COVID-19 adalah tidak benar sama sekali. Berita ya tentang pemberitaan vaksinasi. Nah, ini sebenarnya BP2M ini bekerja atau cuma mencari sensasi atau pencitraan saja ya. Dan kerjanya pun selama ini harus menunggu CPMI protes. Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Freeport. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Freeport mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun, annyeonghaseyo. Di video kali ini jadi sesuai thumbnailnya ya, jadi saya sedikit membahas tentang BP2MI ya. Jadi di sini saya akan membahas sedikit ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi BP2MI itu bekerja atau pencitraan sih ya. Jadi BP2MI itu bekerja demi CPMI atau mereka itu bekerja demi apa ya? Oke, langsung saja. Jadi kita mulai dari pertama dulu. Jadi mengapa perwakilan CPMI membuat form vaksinasi? Nah, di postingan saya jadi tanggal 7 Juni ya. Jadi perwakilan CPMI itu rapat dengan Kemenaker, Komisi 9 dan BP2MI itu tanggal 3 kalau nggak salah ya, 2 dan 3. Nah setelah itu perwakilan CPMI itu membuat form ya. Form untuk apa ya? Untuk data vaksinasi. Mengapa perwakilan CPMI membuat form vaksinasi? Jadi bisa kalian lihat di sini. Mengapa perwakilan CPMI membuat form vaksinasi? Ya karena di sini ada surat edaran dari UPT ya, UPT wilayah Semarang. Nah, itu mengadakan di sini pemberitahuan vaksinasi COVID-19 bagi CPMI. Tapi di sini itu hanya ditujukan kepada LPK, jadi lembaga. Maka dari itu inisiatif dari teman-teman CPMI itu membuat form untuk pendataan CPMI yang mandiri. Makanya mereka perwakilan CPMI berinisiatif jadi membantu rekan-rekan semuanya yang mandiri ya untuk bisa melaksanakan juga vaksinasi. Nah, di sini pertanyaannya kenapa ditujukan ke LPK ya. Nah, itu alasan mengapa perwakilan CPMI membuat Google Form vaksinasi. Nah, di sini di undang-undangnya pun di sini sudah tertulis ya. Jadi penempatan pengerjaan migran itu oleh BP2MI ya. Jadi tidak ada satu pasal pun yang menuliskan LPK dan asosiasi ya. Hanya CPMI ya. Jadi kalau kita nggak berjuang sendiri CPMI, siapa lagi? Makanya di sini banyak hashtag dari CPMI untuk CPMI. Nah, itu tadi mengapa alasan jadi perwakilan CPMI itu membuat form ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi responnya teman-teman itu juga baik ya. Sampai akhirnya itu tanggal 22 Juni ada 1462 CPMI yang berpartisipasi ya. Jadi mempercayakan kepada perwakilan CPMI dengan mengisi form yang telah dikeluarkan oleh perwakilan CPMI ya. Dan tujuan lainnya adalah ya supaya BP2MI itu
sesegera mungkin ya untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi hal itu pun direspon negatif ya oleh pihak BP2MI sendiri ya, dengan mereka mengeluarkan video. BP2MI tidak pernah mengeluarkan link vaksinasi COVID-19 ya. Ya, jadi di sini bisa dipertanyakan sebenarnya BP2MI itu bekerja untuk siapa? Kok padahal pembuatan form itu sudah dibicarakan ya. Tapi mengapa tiba-tiba BP2MI itu membuat video seperti ini? Jadi tanda tanya besar. Sebenarnya BP2MI itu bekerja untuk siapa? Setelah saya membantu teman-teman perwakilan JPMI meng-share, muncul seperti ini ya. Jadi umpatan-umpatan ya. Nah, di sini ada percakapan. Jadi mohon perhatian berkaitan dengan beredarnya link pendataan untuk vaksinasi, mohon untuk tidak ditanggapi. Nah, ini juga mereka itu sebenarnya dukung JPMI atau enggak ya di sini. Itu juga dipertanyakan. Mengapa mereka sampai menulis, menyebarkan, jadi mohon untuk tidak ditanggapi ya, karena itu bukan pendataan resmi dari BP2MI ya. Dan di sini pun ya, kalian bisa baca sendiri. Padahal saya bukan yang membuat ya, tapi mereka menujunya ke saya yang membuat form tersebut. Padahal saya cuma membantu perwakilan JPMI ya, karena kita sama-sama JPMI. Dan saya juga mendukung gerakan mereka ya, jadi sama-sama satu tujuan ya, kita berjuang bersama. Tapi di sini banyak pihak-pihak yang saya kira tidak suka ya kalau JPM itu bertindak sendiri ya, padahal di undang-undangnya pun itu sudah tertulis kalau tidak JPMI siapa lagi ya. Dan anehnya di sini kan mereka juga menulis saat ini BP2MI sedang menyusun SOP pelaksanaan vaksinasi. Mohon bersabar untuk menunggu informasi resmi dari BP2MI ya. Ini sudah mereka tulis ya, menunggu ya, katanya menunggu BP2MI. Tapi anehnya ya, kenapa mereka tiba-tiba membuat form juga ya pendataan, padahal di himbauan mereka itu disuruh nunggu ya, nunggu pengumuman dari BP2MI. Nah, kenapa mereka juga ikut-ikutan ya? Kenapa tidak mendukung perwakilan JPMI? Nah, ini kan aneh ya. Pasti ada tujuan tersendiri ya. Makanya di thumbnailnya jadi BP2MI itu bekerja untuk siapa ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah mereka mengeluarkan form juga yang katanya tadi nunggu BP2MI, tiba-tiba mereka juga ikut mengeluarkan form. Dan anehnya di sini ketika organisasi mereka mengeluarkan form, pihak BP2MI itu diam-diam saja ya, tidak seperti pas perwakilan JPMI itu membuat form kemudian BP2MI membuat video klarifikasi. Itu juga aneh sekali ya. Jadi BP2MI itu bekerja untuk siapa, JPMI atau siapa? Kemudian kita tanyakan ke BP2MI-nya ya, dan di situ disebutkan
mereka tidak berkoordinasi dengan lembaga pelatihan ya. Oke, kita lanjut. Jadi katanya yang tadinya nunggu SOP PP2MI kok ikut-ikutan juga membuat form ya. Ini juga salah satu keanehan ya. Awalnya mereka menyuruh untuk tidak menanggapi form perwakilan CPMI, tapi mereka tiba-tiba membuat juga form ya. Apa mereka ingin mempunyai nama atau apa, saya juga nggak tahu motifnya apa. Dan akhirnya mereka mengeluarkan form ya. Nah, di sini mereka juga mengeluarkan form yang katanya nunggu SOP, tetapi mereka juga membuat ya. Nah, di sini mereka posting juga. Lalu bagaimana dengan LPK yang di luar anggota mereka? Apabila ikut sukseskan validasi data untuk vaksinasi yang dijalankan oleh mereka ya. Jadi mereka menjawab sangat boleh ya, boleh sekali. Lantas apakah kami CPMI Mandiri juga diperbolehkan mengisi data, ikut serta dalam program vaksinasi dan inisiasi ya oleh mereka ini? Dan jawabnya boleh ya. Tapi setelah saya cari tahu, itu yang mereka posting yang katanya peserta mandiri itu boleh, tapi kenyataannya ini hanya murid LPK saja ya, jadi tidak ada yang mandiri. Nah, yang mengejutkan lagi, jadi mereka melakukan pendataan itu cuma butuh sehari langsung bisa vaksinasi ya. Nah, ini mantap sekali ya teman-teman. Jadi mereka bisa melakukan vaksinasi padahal pendataannya baru sehari ya. Tapi setelah kita mencari info ya, ini memang inisiatif ya lembaga yang mengajukan ya permohonan vaksin untuk murid-murid mereka. Lanjut, jadi bagaimana perkembangan vaksinasinya mereka ini ya. Jadi yang terakhir itu mereka update akan ada di ini ya, Karanganyar. Nah, ini setelah saya kulik-kulik itu tidak ada pelaksanaannya ya. Jadi dan tidak ada updatean pun sampai sekarang laporan tentang vaksinasi yang mereka jalankan ya, yang sesuai mereka posting. Dan sampai saat ini pun nggak ada perkembangan lebih lanjut ya dari yang mereka umumkan. Dan kemarin sempat katanya 5.000 orang yang sudah mengisi, dan itu sekarang apakah sudah vaksinasi semua? Sampai sekarang pun tidak ada perkembangannya lagi ya. Oke, jadi karena menunggu SOP PP2MI itu lama sekali, nah alhamdulillah, jadi pas kemarin itu ada event ya, jadi ulang tahun Bayangkara yang ke-75 itu mengadakan vaksinasi massal ya. Dan mulai 1 Juli juga sudah dimulai untuk vaksinasi umum atau vaksinasi yang umurnya 18 plus untuk beberapa daerah ya. Nah, itu membantu juga untuk para CPMI Mandiri untuk melakukan vaksinasi ya, karena memang vaksinasi ini itu memang program pemerintah ya.
Jadi ini beberapa foto teman-teman JPMI Mandiri yang melakukan vaksinasi secara mandiri. Nah, di sini ada beberapa foto teman-teman JPMI Mandiri yang melakukan vaksinasi massal ya, jadi ikut program pemerintah. Nah, kita ke topiknya. Jadi mengapa BP2MI itu pada akhirnya ikut membuat form juga ya di saat sebagian JPMI itu sudah melakukan vaksinasi. Kenapa tidak dari dulu ya teman-teman? Mengapa sampai mengeluarkan statement saat perwakilan JPMI itu membuat Google Form ya, yang nantinya akan diajukan untuk proses vaksinasinya gimana ya, itu malah mereka membuat video yang seperti itu. Jadi ini membuat para JPMI bingung ya, ini sebenarnya BP2MI ini bekerja untuk siapa ya, kenapa kok kerjanya itu nunggu JPMI itu jalan dulu ya, kenapa nggak dari dulu melakukan pendataan vaksinasi ya, dan melakukan vaksinasi ya, kenapa baru kemarin di saat mereka mendapat banyak hujatan ya kemarin setelah pergi ke pulau mana itu, mereka mengupload beberapa foto. Nah di situ para JPMI sudah murka, mungkin seperti itu ya. Jadi mengapa BP2M itu kerjanya ya menurut saya itu kurang maksimal ya, padahal untuk liburan-liburan atau sosialisasi itu dia bisa cepat melaksanakan, tapi kenapa vaksinasi seperti ini pun ya itu tidak segera bisa dilakukan, dan kenapa juga badan sebesar BP2M itu menggunakan pendataan Google Form seperti ini ya. Seharusnya mereka cukup mengumumkan saja di webnya dengan membawa fotokopi KTP dan KTP asli, atau bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan untuk melaksanakan vaksinasi. Padahal di vaksinasi umum yang massal itu cuma membawa KTP saja, tapi kenapa di sini sepertinya ribet sekali ya. Nah kemudian muncullah spanduk-spanduk seperti ini ya. Jadi dan akhir-akhir ini juga muncul berita ya tentang pemberitaan vaksinasi ya. Ini sebenarnya BP2M ini bekerja atau cuma mencari sensasi atau pencitraan saja ya, dan kerjanya pun selama ini harus menunggu JPMI protes ya. Nah itu beberapa unek-unek saya. Jadi sebenarnya BP2M itu bekerja atau cuma pencitraan saja ya, karena bisa kalian lihat sendiri ya kerja BP2M itu seperti apa ya, dan mereka itu bekerja untuk kita JPMI atau bekerja untuk yang lain. Jadi secara kinerja setelah BNP2TKI berubah menjadi BP2MI ini, saya merasa tidak puas sekali ya dengan kinerjanya yang sekarang itu banyak pencitraannya, jadi hasilnya itu tidak ada. Beda dengan yang BNP2TKI itu yang dulu memimpin itu dia jarang masuk medsos ya, tapi kerjanya ada. Tapi yang sekarang ini dia banyak masuk medsos, tapi ya kalian bisa menilai sendiri kerjanya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol santai ya kita. Jadi kalian bisa melihat sendiri, menilai sendiri, dan menjawab sendiri BP2M itu bekerja untuk JPMI atau untuk yang lain.
상을 보여주셔서 감사합니다. kita 동영상에서 또 만납시다. Saya Raja Bulbul undur diri, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.